Hai Sobat, apa kabar kamu hari ini? Wah, seneng banget ya, akhirnya ketemu lagi nih ya sama Kak Selvi di pembahasan kita kali ini tentu aja tentang podcast seri sejarah nih. Nah guys, kalau misalnya ngomongin negara Indonesia, ya kan, kita tahu banget ya, negara kita itu adalah negara yang pernah dijajah oleh bangsa barat ya. Kalau kita ngomongin penjajahan ya, apalagi negara kita sendiri itu udah pengalaman banget nih, ratusan tahun kita dijajah oleh bangsa barat ya, bangsa Belanda salah satunya ya, 3,5 abad. Wah, kalau ngomongin penjajahan pasti yang terbesit di dalam pikiran kita adalah suatu hal yang sangat keji gitu ya, negatif ya, berdampak pada rakyat yang dijajah ini tentu saja membawa penderitaan ya, dimana penjajahan ini kita sering memikirkan bahwa hal-hal yang memaksa, kemudian juga memperbudak ya, dan lain sebagainya, banyak banget. Pasti konotasinya itu suatu proses yang negatif nih ya, penjajahan atau kolonialisasi dan imperialisme ini. Nah, tapi ternyata ya, seperti yang kita tahu banget, Indonesia dijajah oleh Belanda salah satunya. Ternyata Belanda ini punya andil dalam pembentukan yang namanya Indonesia sebagai suatu negara. Hah? Kok bisa punya andil? Maksudnya apa nih ya? Kan kita tahu banget ya, bangsa Belanda itu wah kejam banget deh Kak Selvi. Pokoknya penjajahan tuh kejam banget ya. Banyak masyarakat kita tuh yang mati kelaparan gitu ya, karena adanya kerja paksa yang kita kenal sebagai Rodi misalnya. Nah, tapi kok kita bisa bilang kalau Belanda ini punya andil dalam pembentukan negara Indonesia itu sendiri? Nah, apalagi judul kita nih, tidak ada Belanda, tidak ada Indonesia tanpa adanya Belanda. Wah, kontradiktif banget ya sobat. Nah, penasaran gak sih sebetulnya dampak positif dari penjajahan itu sendiri apa nih? Khususnya bagi bangsa kita. Nah, kalau udah penasaran, tonton terus dong ya podcast seri sejarah bareng Selvi di sini. Hai, balik lagi nih ya guys. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang penjajahan nih. Tapi tentu aja Selvi seperti biasa gak pernah sendirian ya, gak mau sendiri deh. Sedih banget kalau sendiri karena Selvi udah ditemenin sama Kak Ridwan nih. Halo Kak Selvi. Hai, ketemu lagi nih Kak Ridwan ya. Ketemu lagi. Iya. Hai sobat semuanya. Sehat Kak Ridwan? Baik Kak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Kak Selvi juga dalam keadaan sehat dan sobat semua sehat ya tentu selalu. aja. Nah, Kak Ridwan Iya, ya, Kak. kita tadi Selvi udah sempat ngomongin tentang penjajahan Penjajahan, ya, ya. sama sobat di rumah nih. Ya, kita tahu banget nih Kak Ridwan kalau misalnya penjajahan itu wah pokoknya bentuk penindasan kepada Penindasan. rakyat gitu. Betul, ya. Kak. Banyak sekali rakyat yang mengalami trauma fisik maupun psikologi akibat adanya proses penjajahan tersebut. Betul, ya. betul. Kemudian juga banyak rakyat yang harus meregang nyawa juga ya Pak, apalagi kita dijajah oleh bangsa lain itu berabad-abad lamanya. Menimbulkan Tapi- jatuhnya korban ya Kak ya. Iya, betul Betul. banget ya Kak Ridwan, selama berabad-abad itu Betul. tentu saja banyak perjuangan yang tentunya akhirnya memakan korban nyawa Betul, gitu ya Kak betul. Ridwan. Nah, tetapi ternyata ya ada dampak positif dari proses penjajahan ini ya. Nah, benar Kak. Nah, tentunya Selvi penasaran dong ya, sebagai orang awam nih ya, Selvi ya. kayaknya masa sih ada dampak positifnya gitu? Wah, betul ya. kurang setuju nih Betul. kayaknya ya, karena melihat betapa tragisnya pada masa penjajahan, Betul. Selvi gak ada di situ aja, membayangkan tuh sudah sangat tragis gitu Betul, ya Kak, Kak betul, Ridwan. Kak. Nah, gimana nih Kak Ridwan ya, penjelasannya nih boleh dong ya, mengenai seperti apa sih ya prosesnya? Nah, boleh tuh. Ya, jadi kurang lebih kalau kita berbicara mengenai ini nih Kak Selvi dan juga sobat semua ya, di sekitar setidaknya pengaruh atau kalau kita bilang dampak positifnya di mana nih Kak gitu kan. Ketika kita mengingat bahwa warisan yang ditinggalkan Belanda nih Kak Selvi Ya. buat bangsa Indonesia yang cenderung kebanyakan bersifat negatif gitu ya, betul. menimbulkan jatuhnya korban dan sifatnya membawa dampak yang buruk, tetapi di luar yang kita akui dari beberapa hal tersebut, ternyata nih Kak Selvi, perlu juga kita akui adanya beberapa hal yang setidaknya masuk kategori yang positif nih Kak. Waduh, Nah, penasaran dari banget. apa-apa yang Belanda wariskan gitu ya. Wah, Gitu. seperti apa sih warisan positif dari Belanda nih? Yang penasaran nih ya Pak. Nah, kalau kita berbicara mengenai warisan positifnya nih Kak Selvi, mungkin kita
balik lagi ke zaman-zaman sebelum kedatangan bangsa Barat nih, Kak. Wah, jauh sebelum Belanda datang nih Betul, ya, Kak, belum ya. adanya pengaruh Barat yang muncul di Indonesia, ditandai oleh adanya perkembangan masa katakanlah zaman Hindu-Buddha, Kak. Oh, itu sering banget Selfie dengar Benar, dulu zaman betul. kerajaan Hindu-Buddha. ya. Zaman klasik ya, Kak. Zaman klasik katakanlah dari era Hindu-Buddha di awal-awal abad Masehi nih, Kak. Dan juga sobat semua ditandai oleh munculnya kerajaan-kerajaan katakanlah bercorak Hindu dan Buddha. Nah, memasuki abad ke-12 Kak Selfie, abad pertengahan di abad ke-12 tadi ditandai oleh adanya konsep yang namanya konsep kenegaraan awal nih Kak Selfie. Oh, seperti apa tuh? Seperti apa nih Kak? Jadi wujudnya kalau bisa kita katakan berupa adanya bukti istilah yang digunakan yang mengacu kepada sebuah sistem pemerintahan atas suatu wilayah tertentu, bahkan kawasannya sudah ditentukan dari mana sampai mana nih Kak. Oke. Misalkan kalau saya sebut ya Kak Selvi dan juga sobat semua, saya yakin kalau Kak Selvi dan sobat semua juga pernah mendengar istilah yang namanya Nusantara. Wah, sampai saat ini ya digunakan tuh. Betul. istilah Jadi Nusantara seperti yang kita tahu ya Kak, mengacu kepada sebuah kawasan yang membentang dari wilayah Sumatera yang paling ujung hingga ke kawasan timur Indonesia ya Kak, sampai Papua. Jadi Sabang sampai Merauke. Bener banget. Atau kalau secara makronya suatu kepulauan, gugusan pulau-pulau yang berada di tengah-tengah antara yang namanya benua Asia dan yang namanya benua Australia nih Kak. Bahkan termasuk kawasan Semenanjung Melayu nih Kak. Oke. Nah, dari adanya konsep dan istilah Nusantara tadi Kak, ini menjadi bukti yang bisa kita telusuri sudah terdapatnya konsep kenegaraan nih Kak. Di jauh sebelum masa kedatangan bangsa Barat termasuk Belanda tadi nih Kak. Oh, berarti itu tapi masih dalam bentuk kerajaan ya Kak ya? Setidaknya bentuknya awalnya kerajaan, bahkan di awal-awal kerajaan tadi Kak, belum sempat kepikiran adanya konsep negara yang sifatnya negara kesatuan loh Kak. Oke. Baru nanti di pertengahan abad 12 tadi nih Kak Selvi dan juga sobat semua, mulailah terbentuk konsep negara kesatuan ketika ditemukan banyak bukti literatur dan juga beberapa bukti adanya batasan wilayah yang menunjukkan adanya integrasi wilayah di bawah kesatuan Panji dari suatu negara besar, Kak. Oke. Kalau saya bilang mungkin negara besar yang dimaksud adalah salah satunya Majapahit nih, Kak. Majapahit. Udah nggak asing banget ya. Benar. Itu adalah kerajaan yang memiliki kekuasaan paling luas ya, paling Pak. luas nih, Kak. Betul, minimal ya? Kawasan Nusantara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan ya Kak, dari yang namanya konsep negara Majapahit pada masa itu. Nah, mungkin sedikit saya tambahkan nih Kak Selvi dan juga sobat semua, bahwa nanti dalam perkembangannya nih Kak Selvi, konsep kenegaraan yang sudah ada di Indonesia di zaman Hindu-Buddha nih Kak, akan semakin berkembang, kelak memasuki masa di mana Islam mulai masuk ke Nusantara. Oke, gitu, ya. Kak. Jadi kronologinya tuh Hindu-Buddha dulu Hindu-Buddha ya, baru dulu. masuk Islamisasi Benar, ya sudah pada saat ada itu ya. benih-benih negara kesatuan gitu ya. Oh, dari khususnya pas masuknya Islamisasi itu. dari mulai Majapahit nih Kak, dan semakin berkembang nanti di zaman Islam tadi nih Kak. Oh, jadi semakin mencolok ya Semakin Pak, mencuat, kesatuannya. mencolok dan sebagainya. Kurang Oke. lebih seperti itu. Nah, penasaran ya Pak ya. Tadi kan ngomongin integrasi, persatuan nih. Betul. Nah, sebetulnya bagaimana sih perkembangan konsep integrasi itu sendiri ya? Dan kenegaraan pada perkembangan Islam di Nusantara. Kan tadi udah masuk perkembangan Islamnya nih. Betul, Kak, Oke, betul. nah seperti apa tuh Pak? Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan konsep integrasi sendiri dalam yang namanya konteks negara kesatuan tadi nih Kak, yang mana sudah terbentuk benihnya sejak zaman-zaman Hindu-Buddha Kak. Nah, tadi seperti yang saya utarakan akan mengalami kondisi yang semakin berkembang ya Kak Selvi dan juga sobat semua di masa ketika Islam masuk. Nah, mungkin Kak Selvi juga masih ingat, bahkan juga sobat semuanya juga tahu ya, sejak kedatangan para pedagang-pedagang Muslim dari wilayah misalkan yang kita kenal dari Gujarat ya Kak ya. Iya. Dari wilayah Arab sendiri, kemudian dari kawasan-kawasan lain, Persia, bahkan dari kawasan Cina, dampaknya nih Sobat dan juga Kak Selvi adalah akan mendorong munculnya kota-kota perdagangan. Yang kita tandai mungkin dengan munculnya pelabuhan-pelabuhan dagang nih Kak. Nah, Karena melalui jalur laut. jalur ya, Pak, laut ya? dan maritim tadi yang akan membuka akses bagi yang namanya jaringan perdagangan di wilayah Nusantara nih Kak. Oke. Nah, dari kondisi lahirnya kota-kota dagang tersebut nih Kak, akan menjadi salah satu pendorong
atau bahkan kalau kita bisa katakan akan memicu ya Kak, terjadinya proses integrasi nih Kak. Proses integrasi akibat dari adanya kedatangan pedagang-pedagang Islam ke Nusantara yang berdampak terbukanya bagi konteks sebuah pusat dagang yang menjadi salah satu faktor pendorong nih Kak Selvi dan juga sobat semua bagi terwujudnya integrasi di kawasan Nusantara. Nah, singkat kata nih Kak Selvi dan juga sobat, bahwa adanya peran dari pedagang muslim yang membuka jalan bagi terbentuknya kota-kota dagang menjadi salah satu faktor pendorong munculnya integrasi yang semakin dinamis di masa Islam, Kak. Ditambah oleh adanya keterkaitan antar satu kawasan dengan kawasan lain, Kak. Adanya yang namanya ikatan perdagangan melalui jaringan perdagangan di Nusantara sendiri, Kak. Nah, selebihnya mungkin seperti yang Kak Selvi tahu dan juga sobat belajar juga mungkin mengetahuinya, bahwa yang namanya ikatan akidah Islam dalam konteks keagamaan itu sendiri sifatnya universal dan menyeluruh hingga akhirnya dalam agama Islam sendiri nih Kak Selvi memandang masalah politik sebagai hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Pasti sehingga selalu bergandengan gitu selalu ya, bergandengan dan sangat dibutuhkan dalam konteks kehidupan masyarakatnya di hidup masa-masa ketika berkembang kehidupan politik di masa itu nih Kak. Nah, dari kondisi itulah yang akan mendorong semakin meningkatnya integrasi nasional di zaman Islam itu sendiri Kak Selvi. Nah, kalau bisa saya tambahkan sedikit ya Kak, dan juga buat sobat semua, kelak di masa-masa ketika pemerintahan dan konsep negara Islam berkembang di masa itulah muncul tantangan nih Kak. Tantangan apa nih? Nah, tantangannya berupa ini nih Kak Selvi dan juga sobat semua, adanya kedatangan bangsa Eropa, bangsa Barat nih Kak, yang kelak akan sedikit menghambat proses integrasi dengan adanya praktek-praktek di bidang ekonomi, misalkan monopoli dagang ya Kak, dan juga sifatnya yang hubungannya dengan kaitan politik, yaitu adanya praktek diskriminasi, politik pecah belah nih Kak, ya politik divide et impera, dan juga yang namanya praktek kolonialisme yang setidaknya kita akui menghambat perkembangan integrasi nasional di masa itu. Nah, jadinya kalau kita bilang ada loh Kak pengaruh yang muncul sejak kedatangan bangsa Barat nih Kak ke kawasan Nusantara tadi. Jadi ternyata proses kedatangan bangsa Barat ke wilayah Nusantara ya pada saat itu lagi mencolok banget ya integrasi kita, tapi ternyata kedatangan bangsa Barat itu malah membawa yang namanya tantangan ya. Penghambat juga mungkin. Penghambat juga Kak, benar sekali. Nah, memang tadi seperti yang Kak Ridwan bilang bahwa kedatangan bangsa Barat tersebut ternyata memberikan yang namanya pengaruh besar. Pengaruh besar banget kan? Betul. Sebesar apa? Berapa pengaruhnya gitu ya? Sebesar apa nih? Penasaran banget nih. Jadi kalau ditanya seberapa besar nih Kak ya pengaruhnya dari kedatangan bangsa Barat di wilayah Nusantara, tentunya kita bisa telusuri dari berbagai aspek yang sangat dirasakan oleh masyarakat kita, misalkan dalam bidang politik nih Kak. Dalam bidang politik sendiri sejak masuknya bangsa Barat yang diawali dengan kedatangan Portugis ya Kak. Kemudian ada bangsa Spanyol dan juga bangsa Belanda misalkan, dan ada beberapa bangsa Eropa yang lain, kelak akan berdampak pada berkurangnya yang namanya aspek kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa pribumi Kak. Karena berkurangnya aspek kekuasaan dan dominasi penguasa pribumi oleh adanya kekuasaan bangsa Barat tadi yang sifatnya memaksa nih Kak. Jadi datang-datang ingin memiliki kekuasaan di wilayah kita sendiri. Wilayah Indonesia, sehingga berdampak kekuasaan para penguasa pribumi jadi terenggut. Jadi semakin memudar atau mungkin semakin berkurang nih Kak. Khususnya dalam konteks kedaulatan yang sifatnya bisa mengganggu integrasi tadi nih Kak. Belum lagi dalam bidang itu juga politik tadi akan berkaitan dengan upaya politik penjajah untuk menanamkan yang namanya politik pecah belah nih Kak. Politik adu domba nih sobat. Sehingga dampak dalam bidang politik memang sangat signifikan ya Kak bagi adanya hambatan integrasi nasional di masa itu. Boleh di spoilerin sedikit gak nih Kak Ridwan ya, buat mengingat lagi emang politik pecah belah itu sendiri kayak gimana sih Pak prosesnya? Sedikit aja. Baik, jadi yang dalam hal ini kita bisa lihat contohnya nih Kak, adalah ketika Belanda berupaya ya Kak Selvi untuk menanamkan benih-benih perpecahan nih Kak.
dalam masyarakat Indonesia yang mereka tahu memang sudah memiliki ikatan kesatuan yang begitu kokoh bahkan jauh sebelum kedatangan bangsa Barat. Nah, dalam pandangan bangsa Barat sendiri nih Kak Selvi, ikatan pemersatu tadi bisa berupa yang namanya tradisi gitu ya, bisa berupa hal yang sifatnya hubungannya dengan bahasa atau linguistik gitu ya. Dan juga yang namanya pemersatu yang tidak bisa dipungkiri adalah agama. Nah, dalam hal inilah upaya yang dilakukan penjajah nih Kak Selvi dan juga sobat semua adalah dalam rangka menanamkan benih-benih perpecahan, sifatnya mengadu domba antara satu kelompok, satu pihak dengan pihak atau kelompok yang lain, Kak. Sehingga bisa mengancam adanya kondisi disintegrasi bangsa, Kak. Mungkin kalau zaman sekarang kayak ada ngejelek-jelekin satu golongan ke golongan lain, mungkin ya. Seperti itu ya, Pak ya. Bagian dari upaya memecah belah ya, Kak ya. Akhirnya yang pihak yang satu panas nih, yang satunya panas. Akhirnya berantem sesama pada saat itu rakyat pribumi, rakyat pribumi. Setuju. Dengan cara itulah bangsa Barat ini semakin mudah untuk menguasai kekuasaan di dalam wilayah pribumi gitu ya, Pak. Salah satu caranya memang kalau bisa dilihat dari aspek politik ya, Kak. Nah, dalam hal ekonomi katakanlah Belanda juga, kalau Kakak masih ingat dan juga sobat semua ingat ya, ada praktek monopoli perdagangan, Kak. Wah, itu yang VOC. Salah satunya dilakukan oleh VOC yang tujuannya adalah untuk menghancurkan perekonomian dari masyarakat dan kerajaan yang ada di wilayah Nusantara nih, Kak. Sehingga dampaknya tentunya diharapkan bisa melemahkan posisi penguasa-penguasa lokal dan di sisi lain bisa menguntungkan bagi kekuasaan yang ingin diterapkan oleh bangsa Barat di Nusantara, Kak. Nah, tetapi dalam perkembangannya juga nih Kak Selvi, di masa-masa ketika kolonialisme itu berkembang di Nusantara nih, dan juga sobat belajar tentunya juga masih ingat ya, betapa terjadi dinamika. Perubahan dan perkembangan kebijakan selama praktek kolonialisme dan imperialisme terjadi yang setidaknya bisa berdampak dua sisi ya, Kak, bisa berdampak positif dan juga negatif nih Kak Selvi. Ada dua sumbu ya. Ada dua sumbu yang bisa kita akui. Misalkan yang tadi di awal Kak Selvi sebutkan, katakanlah memang banyak ditandai oleh hal-hal yang sifatnya buruk nih Kak ya, negatif. Dan memang sifatnya menindas nih. Tapi juga kita sadari di balik itu semua terdapat warisan pengaruh budaya, bahkan kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah kolonial di masa itu nih Kak Selvi, juga kelak kita akui akan memberi dampak yang signifikan bahkan ke arah positif nih Kak bagi perkembangan masyarakat dan juga sistem ketatanegaraan atau bidang politik di Indonesia secara umum nih Kak. Secara luas. Salah satunya nanti ketika di Indonesia terjadi perubahan ke arah liberalisme Kak. Liberalisme. Liberalisme sendiri. Kata liberalisme tuh yang kita ingat ya, bahwa itu adalah kebebasan. Betul sekali. Betul ya, betul, kebebasan. ada kaitannya dengan kebebasan. Nah, lalu seperti apa sih pengaruhnya sistem atau paham liberalisme itu terhadap Indonesia itu sendiri gitu? Baik Kak Selvi, jadi seiring dengan terjadinya perkembangan atau perubahan yang terjadi di Eropa nih Kak, dan juga saya yakin sobat semua juga pernah mendengar terjadinya perluasan pengaruh paham liberal di Eropa. Pasca terjadinya revolusi industri Kak, di Inggris, kemudian berkembang dengan terjadinya perubahan yang terjadi di wilayah negara Perancis ya Kak, dengan pecahnya revolusi Perancis yang kelak akan membawa dampak semakin meluasnya pengaruh dan semangat liberalisme itu sendiri. Dan siapa menyangka nanti pengaruh paham liberal akan berkembang luas di Eropa sehingga pada akhirnya juga masuk ke negara Belanda nih Kak. Nah, ketika terjadi perubahan yang begitu besar dalam bidang politik di negeri Belanda sendiri nih Sobat dan juga Kak Selvi, kelak akan berdampak pada apa-apa yang terjadi di negeri jajahannya. Yang tidak lain adalah Indonesia nih Kak. Gimana tuh pengaruhnya tuh? Betul Kak, jadi salah satu pengaruh yang diakui dari adanya perkembangan liberalisme nih Kak di negara Belanda sendiri adalah dengan adanya gejala kemenangan golongan liberal nih Kak. Golongan liberal, golongan yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak asasi dan cenderung lebih memperhatikan nasib rakyat jajahannya nih Kak. Karena tadi adanya hak asasi yang semakin dijunjung. Yang benar, yang semakin dijunjung tinggi dan diakui ya Kak. Dan akhirnya
fokus perhatian golongan liberal di negeri Belanda lebih kepada upaya untuk memperbaiki kondisi dan nasib rakyat di negeri jajahannya nih Kak. Oke, mungkin kalau bisa sederhananya merasa bersalah juga Bisa nih, jadi Pak, Kak, ya. bagian dari rasa hutang budi ya Kak? Nah, hutang budi, ngerasa wah kayaknya rakyat Indonesia ini banyak memberikan apa ya, pemasok bahan baku atau Betul, Kak. memberikan apa ya namanya, jasa-jasa lainnya Betul, gitu ya. memberi sumbangsi yang besar ya Kak? Iya, betul. Nah, sehingga yang tadi tuh ada timbul rasa ingin membalas budi nih. Kebaikan dan juga jasa besar dari rakyat Indonesia ya Kak. Nah, inilah Kak yang kalau boleh saya tambahkan ya Kak Selvi dan juga sobat semua yang menjadi latar belakang serta sekaligus pendorong dilaksanakannya ide-ide politik etis Kak. Politik etis nih sobat. Udah sering banget kayaknya denger ya, Pak Ridwan waktu Betul. Selvi masih zaman sekolah Sekolah juga ya, Kak, ya? politik balas Betul. budi, politik Politik etis tuh balas udah budi. nggak asing gitu Udah ya. nggak asing Jadi lagi, itu betul. awalnya juga karena adanya paham liberal yang Paham berkembang yang ya. berkembang di negeri Belanda ya Kak ya. Oke, boleh diceritain lagi nih, Baik, Kak. Pak Ridwan ya, seperti apa politik etisnya? Oke, jadi adalah seorang tokoh liberal Belanda nih Kak yang bernama Van de Venter Kak, Konrad van de Venter, yang memiliki ide gagasan agar dalam proses pelaksanaan penjajahan di Indonesia hendaknya menghilangkan cara-cara yang sifatnya diwarnai oleh penindasan nih Kak. Nah, salah satu wujudnya adalah adanya gagasan ketika diyakini bahwa pemerintah kerajaan Belanda Kak memiliki hutang budi. Oke. Nah, sebuah hutang kehormatan yang harus dibayar, Kak. Harus dibayar. Karena dalam pandangan dan konsep orang liberalisme sendiri, suatu kebaikan dan jasa yang pernah kita terima hendaknya kita balas loh, Kak. Oke, ada timbal balik. Timbal balik. Ya, Nah, Pak konsep Ridwan ya. adilah yang menjadi landasan adanya ide untuk melaksanakan politik balas budi atau yang kita kenal dengan istilahnya politik etis nih, Kak. Politik etis. Oke, Sehingga dari situ ya. Kelak Akhirnya? dilaksanakannya politik etis di Nusantara atau di Indonesia tadi, atau di zaman itu disebutnya Hindia Belanda Kak, akan membawa dampak yang sangat besar bagi jalannya perkembangan kehidupan di negeri jajahan tadi nih Kak. Oke, boleh dikasih tahu nggak sih Kak Ridwan nih, Iya, Kak. politik etis itu dimulainya dari tahun berapa nih? Oke, jadi kalau di beberapa sumber memang sudah jadi rahasia umum nih Kak, politik etis dilaksanakan di awal abad ke-20 Kak. Oke. Tepatnya pada tahun 1901 nih sobat, dan Kak Selvi juga mungkin pernah mendengar, bahkan sobat semua juga pasti masih hafal nih isi yang tertuang dalam kebijakan politik etis Kak. Dari mulai edukasi, Pendidikan ya? pendidikan Kak, kemudian masalah pengairan atau irigasi ya Kak, Oke. dan juga masalah penyebaran penduduk yang sudah padat di Pulau Jawa dari masa itu Kak, yang namanya program emigrasi. Kalau mungkin konteks sekarang kita nyebutnya transmigrasi ya Kak, antar pulau gitu, dari pulau yang padat ke pulau-pulau yang masih jarang penduduknya. Dan semua itu Kak tujuannya, sobat, juga untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat Indonesia Kak Selvi dan juga Supaya sobat rata semua. ya pertumbuhan penduduknya. Betul, dalam masalah perekonomiannya, kesejahteraannya ya Kak, dan juga masalah perekonomian yang tidak kalah penting, ingin ditingkatkan, dinaikkan mutu kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai bidang tadi Kak. Oke. Nah, sehingga bisa dikatakan ada peran yang begitu penting dari politik etis bagi perkembangan sejarah yang namanya peradaban di Indonesia nih Kak. Oke. Nah, tadi kan ada 3 pokok penting ya Betul. dalam politik etis itu Kebijakan sendiri. politik etis sendiri ya, Kak. Edukasi, Irigasi dan dulu. emigrasi. Emigrasi. Betul, betul. Boleh dijelasin nggak sih Kak Ridwan seperti apa sih bentuk-bentuk balas budi itu dalam bidang edukasi, kemudian irigasi dan juga migrasi itu sendiri? Baik Kak Selvi dan juga sobat semua, kalau misalkan digambarkan dalam kebijakan realnya ya Kak, di lapangan, khususnya misalkan dimulai dengan kebijakan edukasi atau pendidikan, tentunya diawali dengan pembangunan atau pembukaan atau pendirian sekolah-sekolah Kak. Oke. Sekolah-sekolah didirikan yang pada intinya dibangun untuk menuju tujuan memperkenalkan sistem pendidikan modern buat rakyat pribumi Kak. Oke. Tetapi- Boleh dipotong sedikit? Ya, Kak. Jadi sebelum adanya politik etis itu, apakah di Indonesia tidak ada sekolah? Kak Ridwan? Nah, kalau sebenarnya ditarik ke belakang, zaman sebelum politik etis dilaksanakan, sebenarnya rintisan usaha untuk melakukan
perluasan pendidikan di awal penjajahan pihak asing ya Kak, sudah, tapi mungkin belum sifatnya sistematis, belum sifatnya meluas, terintegrasi kepada kehidupan yang sifatnya di pelosok wilayah misalkan, tapi pada aspek-aspek tertentu aja Kak. Misalkan ada sekolah-sekolah misionaris gitu ya, sekolah-sekolah agama Katolik yang dibangun oleh pihak Portugis, bahkan oleh VOC ya, di masanya ketika itu, tetapi diakui belum menjadi sebuah percontohan pendidikan modern Kak. Sementara yang kita maksud melalui politik etis inilah sistem pendidikan sifatnya sudah menjadi pendidikan modern dan proyek percontohan bagi pendidikan kedepannya Kak yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kolonial pada masa itu. Nah, jadi yang membedakannya Kak ketika politik etis di bidang pendidikan ini dijalankan dan sobat semua adalah penerapan kebijakan secara struktural dan membangun bagi yang namanya perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Mungkin lebih formal. Lebih formal. Mungkin ada kurikulumnya. Betul, seperti itu ya Kak. Betul. Dan nanti kelak lulusan dari sekolah-sekolah yang dibangun tadi akan menghasilkan yang namanya kelompok yang memegang peran penting nih Kak bagi munculnya kesadaran nasionalisme di Indonesia yang kita kenal dengan yang namanya golongan elit politik atau golongan cendekiawan atau golongan terpelajar nih Kak. Jadi ternyata itu cikal bakalnya nanti para pemimpin mungkin betul, ya nantinya. Kak. Betul, kelak mereka lah nih golongan terpelajar ya Kak Selby dan sobat semua yang menjadi perintis sebuah perubahan di tanah air. Berarti pada saat adanya politik etis bidang edukasi itu ya Kak Ridwan, bisa dikatakan bahwa yang bisa bersekolah di situ hanya orang-orang tertentu aja, betul? Iya Kak, memang dalam prakteknya ya Kak, dan juga tentunya sobat juga pernah mengetahuinya bahwa tidak bisa dilepaskan dari adanya praktek diskriminasi nih Kak. Masih diskriminasi ya. Sifat pendidikan yang masih diskriminatif inilah yang kelak akan menyebabkan adanya segmentasi-segmentasi yang terbentuk dalam proses pelaksanaan sistem pendidikan di tanah air. Tetapi setidaknya walaupun itu tetap terjadi ya Kak di lapangan, setidaknya tetap kita akui pada akhirnya sistem pendidikan yang dibangun dari kebijakan politik etis yang namanya edukasi akan melahirkan sebuah golongan baru nih Kak. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang tadi kita akui menjadi faktor penting bagi dirintisnya semangat nasionalisme Kak. Semangat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Gitu. Jadi sangat-sangat punya pengaruh besar ya. Betul, bahwa politik etis khususnya di bidang edukasi tadi ya Pak ya. Betul sekali, akhirnya banyak para masyarakat Indonesia ya walaupun masih golongan-golongan tertentu aja nih ya, golongan bisa dikatakan seperti golongan priai seperti itu ya, bangsawan ya. Namun meskipun demikian tetap ya bisa memberikan suatu pencerahan mungkin ya, pencerahan bagi nanti akhirnya Indonesia bisa menjadi calon-calon pemimpin pada akhirnya nanti bisa jadi sosok-sosok seperti tokoh-tokoh proklamator ya betul? Betul Kak. Jadi salah satunya ya. Betul. Jadi salah satu dampak yang kita akui sangat penting dari sistem kebijakan edukasi politik etis tadi Kak dan dalam hal ini akan menjadi jalan pembuka nih Kak bagi proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Adalah sebuah proses yang penting dalam modernisasi Kak, di mana pembangunan di sektor pendidikan begitu dijalankan secara serius Kak. Nah, setidaknya walaupun terdapat adanya praktek diskriminasi ya Kak, dalam perkembangan selanjutnya akan tetap diakui menghasilkan yang namanya golongan baru yang berperan penting nih Sobat dan Kak Selby bagi terbentuknya ide-ide nasional, bagi proses lahirnya kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional inilah Kak Selby yang akan menjadi bibit-bibit baru bagi kesadaran persatuan atau integrasi yang sempat rusak di zaman awal kolonialisme tadi Kak. Yang tadi baru datang di bangsa barat ya. Sempat terancam ya integrasi yang terbentuk di Indonesia oleh adanya praktek-praktek yang merugikan dan akhirnya terbalaskan ketika pada akhirnya Belanda menerapkan kebijakan pendidikan yang kelak berdampak pada munculnya kemajuan sektor pendidikan, lahirnya golongan terpelajar Kak, sehingga akan mendorong kesadaran nasionalisme yang kelak akan menjadi sebuah ancaman bagi penjajahan Belanda itu sendiri ya. Sebetulnya ini bisa dikatakan sebagai bumerang. Bumerang? Betul ya? Betul, bisa dijadikan contoh adanya sebuah kondisi kalau kita sebut mungkin pagar makan tanaman. Iya, gitu ya. Belanda akan menerima sendiri akibat yang mereka pernah tuai sendiri ya kayak di Indonesia.
Betul, betul. Jadi kurang lebih seperti itu Kak Sabri. Oke. Apakah Belanda menyesal nih Pak? Wah, gara-gara pakai politik etis nih Indonesia akhirnya bisa bangkit gitu ya. Mungkin terbesit lah ya, ada Betul. mungkin ya. Jadi ada kesadaran di pihak Belanda sendiri nih Kak Sabri ya, bahwa apa-apa yang mereka jalankan pada akhirnya juga akan berdampak kepada mereka sendiri ya. Salah satunya adalah kekhawatiran dari pihak Belanda konservatif akan potensi munculnya para pemimpin Indonesia yang memiliki semangat nasionalisme yang di masa penjajahan Belanda dianggap sebagai momok yang sangat menakutkan Kak. Persatuan merupakan sebuah momok yang menakutkan bagi para penjajah. Tetapi dalam hal ini juga nggak bisa dipungkiri seiring terjadinya perubahan besar di Eropa Kak, di abad 20 sendiri seperti yang Kak Selvi pernah dengar dan juga sobat juga saya yakin tahu ya, ada peristiwa yang sifatnya monumental nih sobat, dengan munculnya misalkan revolusi Bolshevik, berkembangnya komunisme, sehingga akan berdampak pada kekhawatiran Belanda benih-benih perlawanan rakyat akan ditunggangi oleh konsep ideologi radikal tadi nih Kak. Oke. Nah inilah yang akan mendorong Belanda sedikit merubah yang namanya kebijakan di Indonesia yang pada akhirnya akan menyebabkan semakin terbukanya kesempatan rakyat untuk berpartisipasi dalam bidang politik nih Kak. Oke. Nah dari kondisi itulah yang akan mendorong terbukanya kembali jalan bagi rakyat Indonesia untuk menegakkan konsep demokrasi, persatuan kesatuan menuju integrasi nasional, sehingga jadi pengakuan kita nih Kak, bahwa yang namanya ada peran Belanda loh sobat dan juga Kak Selvi bagi terbukanya jalan konsep kenegaraan Indonesia yang kelak terbentuk menggantikan posisi penjajahan Belanda atas wilayah Hindia Belanda, tergantikan dengan konsep nasionalisme tadi. Oke, jadi ternyata tadi gara-gara adanya sistem liberalisme, kemudian Betul, membuat bangsa Belanda ini sendiri sadar, wah kayaknya harus balas budi Betul, ya. Kak. Tetapi ternyata pihak Belanda yang konservatif tadi sudah bisa memprediksi kalau misalnya dibikin politik etis nih, Indonesia bakal punya bibit-bibit nasionalisme, Betul, persatuan betul, ya. Kak. Dan akhirnya pun betul ya prediksinya. Nah, Dan terjadi ya Kak ya. iya, nah gimana tuh Kak Ridwan, boleh diceritain nggak sih selanjutnya sampai pada akhir proses Indonesia ini sendiri merdeka nih? Wah menarik nih kayaknya. Selvi pengen banget denger sampai akhirnya kita bisa berhasil memerdekakan Suka. diri ini. Baik Kak. Jadi seperti yang tadi terakhir kita singgung Kak ya, dampak dari kebijakan politik etis yang signifikan khususnya bagi upaya mendorong adanya semangat kebangsaan ya Kak, semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, kelak akan meningkatkan kesadaran masyarakat guna mencapai tujuan kemerdekaan nih Kak. Nah konsep-konsep kemerdekaan inilah yang akhirnya menjadi pilar-pilar penguat Kak bagi munculnya semangat keindonesiaan. Konsep Indonesia yang menjadi gambaran mereka dari aspek misalkan geografis, antropologis sudah terpenuhi katakanlah, tersebarnya kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai etnis yang tinggal dan menetap serta menjadi contoh simbol budaya nasional. Sementara dalam konsep ideologis, istilah Indonesia akan lebih dikembangkan kepada sebuah wilayah dengan bentuk kenegaraan dan hak kedaulatan yang ingin diwujudkan Kak, melalui perjuangan politik tadi, yaitu melalui yang namanya terbentuknya sebuah negara. Negara modern yang menjadi lanjutan dari konsep Nusantara di zaman Majapahit dulu Kak, di zaman era-era Islam. Akhirnya secara nggak sadar dan melalui proses yang panjang nih Kak Selvi, akhirnya mulai terbentuk melalui adanya rintisan upaya yang dijalankan oleh para tokoh-tokoh elit politik dan golongan cendekiawan hasil dari cetakan dan lulusan politik etis tadi Kak, dalam bidang pendidikan ya. Nah, hubungannya dengan dampak liberalisme tadi Kak dan politik etis adalah ketika Belanda akhirnya mulai meningkatkan keikutsertaan ya bangsa Indonesia dalam aspek kebijakan mereka khususnya dalam bidang politik nih Kak. Khususnya contoh yang bisa kita ambil adalah ketika banyak wakil-wakil rakyat Indonesia yang mulai duduk di sebuah parlemen yang dibentuk Belanda di Indonesia, waktu itu disebutnya namanya Volksraad Kak. Oh, apa itu? Atau yang disebut kalau bahasa kita Dewan Rakyat Kak. Nah, jadi DPR ya semacam DPR nih Kak. Jadi ada wakil-wakil rakyat Indonesia yang setidaknya walaupun tidak banyak Kak, tapi ada disisipkan di parlemen yang namanya Volksraad tadi, yang menjadi sebuah
alat untuk mencapai perjuangan menuju kedaulatan negara kita nih. Untuk menjadi betul-betul sebagai suatu negara yang kelak merdeka dan berbentuk kesatuan. Dan disitulah hikmah yang bisa kita ambil ya Kak, dan juga sobat semua, bahwa di balik penderitaan, hal-hal buruk dan negatif yang diwariskan ya Kak oleh penjajahan Barat, termasuk oleh pihak Belanda, tetap kita akui ya Kak Selvi dan juga sobat, ada yang namanya sisi-sisi positif, khusus lagi ketika terjadi perubahan kebijakan di tanah air dengan adanya kebijakan liberal berujung pada kebijakan politik etis, dan terbukanya jalan bagi masyarakat kita ya Kak untuk ikut lebih berpartisipasi dalam menentukan tujuan politik nasional, sehingga akan menjadi tonggak bagi terbentuknya konsep negara, yaitu negara Indonesia merdeka yang sifatnya negara yang modern nih Kak. Jadi, dan disitulah akhirnya kita akui ya Kak, seolah ada benarnya loh Kak, kalau ada istilah tiada Indonesia tanpa Belanda. Ketika kita lihat dari awal, mulai muncul konsep yang namanya persatuan dan kesatuan dengan adanya konsep Nusantara ini ya Kak, kemudian berkembang di zaman-zaman Islam, dan akhirnya menjadi sebuah proses panjang bagi kesadaran yang namanya integrasi ya, sobat semua dan juga Kak Selvi. Dan itu semua mengalami perubahan yang berarti ketika dapat tantangan dari kedatangan atau proses kedatangan bangsa Barat ini Kak. Nah, dalam perkembangannya juga tadi sempat kita singgung, betapa VOC dan bangsa Barat, khususnya Belanda secara khusus, akan membawa peran penting, walaupun di satu sisi menimbulkan reaksi perlawanan ya Kak di berbagai wilayah, tetapi pada intinya ketika itu terjadi semua dikaitkan dengan perubahan yang terjadi di negeri Belanda sendiri nih sobat dan juga Kak Selvi, khususnya sejak ada tokoh Van Deventer dengan ide-ide politik etisnya Kak, akan berdampak pada konsep lahirnya nasionalisme bagi kesadaran persatuan dan kesatuan atau integrasi yang kelak akan melahirkan konsep negara Indonesia secara modern. Jadi ternyata itu dia ya kronologinya nih ya, betapa ternyata ada dampak positifnya. Nah Kak Ridwan nih ya, ternyata sobat di rumah nih, wah udah antusias banget ternyata nontonin kita dari awal sampai akhir. Dan ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh sobat di rumah ya. Kak Selvi bacain ya dari pertama dulu nih ada dari Rangga Lawe nih ya. Rangga Lawe bertanya nih, Kak, kenapa sih penyebaran ajaran dan penjajahan selalu diawali dengan perdagangan dan juga ajaran agama? Wah, menarik tuh. Kenapa tuh ya Kak Ridwan ya? Jadi hubungannya dengan awal dari proses penjajahan ya Kak? Iya, betul. Diawali oleh proses penyebaran ajaran agama dan juga perdagangan. Kenapa harus dengan perdagangan dan agama tuh? Baik Kak, jadi kebetulan itu berarti konteksnya sangat berkaitan dengan gejala atau fenomena yang terjadi di masyarakat kita ya Kak. Ketika bangsa kita menghadapi konsep yang namanya terjajah akibat dari kedatangan bangsa Barat nih Kak. Nah memang dalam sejarah membuktikan bahwa semua bentuk penjajahan atau kolonialisme maupun imperialisme yang dialami bangsa kita nih Kak Selvi maupun sobat semua berawal dari sebuah kondisi yang namanya ambisi Kak. Dari sebuah masyarakat, tepatnya adalah masyarakat dari kawasan Eropa atau masyarakat Barat Kak, yang ingin mencari yang namanya sumber yang mereka butuhkan Kak. Katakanlah kita bilang mungkin salah satunya rempah-rempah Kak. Rempah-rempah sendiri. Jadi karena adanya ambisi ya mencari rempah-rempah, di episode kita sebelumnya juga udah ngebahas. Pernah kita singgung ya. Di mana di waktu yang bersamaan juga mereka sangat dilandasi oleh semangat keagamaan juga ya, dan juga bahkan ada semangat balas dendamnya nih Kak. Nah dalam mungkin kalau di Belanda sendiri itu ada 3G ya, ada semangat konsep 3G. Betul, ada 3 unsur ya Kak yang menjadi faktor pendorong kedatangan mereka. Boleh lanjut lagi ya Kak Ridwan ke pertanyaan kedua nih. Baik Kak, silakan. Dari Faiz Anindita. Faiz Anindita nanya nih, ya, Kak, apa benar nih Indonesia dijajah itu benar-benar 350 tahun ya? Soalnya kan Indonesia katanya zaman dulu itu berbentuk kerajaan. Contohnya nih, Kerajaan Mataram di Jogja. Bukankah mereka pada zaman penjajahan sudah punya otonomi daerah sendiri nih? Gimana tuh Kak Ridwan? Jadi untuk menjawab pertanyaan yang sangat
Keren banget ya. Keren ya. Jadi adalah Ya. pertama yang perlu kita akui adalah memang benar bahwa Belanda pada intinya tidak pernah menjajah Indonesia selama 3,5 abad atau 350 tahun. Okay. Dalam arti gini Kak Sebi dan juga sobat semua ya. Adapun yang benar terjadi di lapangan adalah Belanda menjajah wilayah tersebut di kategori wilayah-wilayah tertentu saja Kak. Oke. 3,5 abad katakanlah untuk kawasan Maluku dan beberapa wilayah tertentu yang memang berada dalam kontrol kuat dari Belanda itu sendiri, Kak. Sementara kalau kita berbicara misalkan negara atau wilayah-wilayah yang tidak di bawah kendali Belanda, seperti misalkan Aceh ya, Kak, sampai dengan misalkan perlawanan rakyat di Bali itu masih terjadi hingga memasuki tahun 1900-an, Kak. Jadi adalah benar bahwa penjajahan Belanda tidak terjadi selama itu, melainkan hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu saja, Kak. Oke. Contohnya seperti tadi kita bilang ada di wilayah Maluku ya, Kak, dan wilayah-wilayah tertentu yang memang diakui berada dalam kontrol kekuasaan Belanda selama 3,5 abad. Karena pada saat itu Maluku juga punya potensi rempah yang sangat tinggi, sangat tinggi dan yang besar ya, Kak. Diincer banget sama Betul. Belanda. Jadi artinya 350 tahun itu bukan berarti dari Sabang sampai Merauke Betul. Indonesia full gitu ya Betul. dijajah 350 Apalagi tahun. mengingat tadi seperti yang Kak Selvi singgung ya, belum ada konsep negara persatuan yang akhirnya bisa menjadikan dasar penyebutan Indonesia dijajah seluruhnya oleh Belanda selama 3,5 abad. Karena kenyataannya terpecah-pecah dalam sebuah kelompok negara atau kerajaan-kerajaan kecil ya, Kak. Kecuali ketika ada yang namanya muncul konsep nasionalisme, Kak, di masa abad 20 tadi ya, Kak, sebagai dampak dari perkembangan politik etik. Jadi itu dia ya jawabannya ya. Pertanyaan dari Faiz Anindita dan juga tadi Rangga Lawe ya. Semoga pertanyaannya bisa menjawab penasaran dari Rangga dan juga Faiz ya, bahwa tadi kenapa dijajah diawali oleh perdagangan dan ajaran agama. Terus juga Faiz bertanya, betul apa enggak sih Indonesia dijajah 3,5 abad ya, karena lama banget ya Pak Ridwan ya. Nah itu dia ya, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari sobat semua nih ya. Nah gitu ya Kak Ridwan ya. Baik, ternyata ada sisi positifnya ya dari sisi positifnya. Betul ya, jadi harus kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita itu pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya pasti ya. Mau itu proses yang betapa membuat kondisi kita begitu sengsara, tetapi ternyata di akhir dari penderitaan tersebut pasti ada hikmah yang bisa kita petik. Ya, nah itu dia ya, sobat semua ya. Nah semoga kita bisa memetik pelajaran dari pembahasan kita kali ini mengenai tanpa adanya Belanda, Indonesia nggak ada juga. Nah ya kan. Nah semoga bisa memetik pelajaran, menambah wawasan. Nah buat sobat semua ya yang masih penasaran tentang sejarah-sejarah kita ya, sejarah Indonesia khususnya ya, nanti bakalan kita bahas lagi di pertemuan kita selanjutnya dong, tentu saja ya, bareng sama Kak Selvi dan juga Kak Ridwan ya. Episode kita kali ini sampai di sini dulu ya sobat, dan next on episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye sobat semua.